Bagi rumah tangga Indonesia, isu kehamilan sebelum menikah adalah hal yang sangat tabu, di mana kesucian dan keperawanan seorang perempuan sangatlah penting. Permasalahan Jessica Iskandar dan suaminya Ludwig sejak awal memang sangat aneh. Kronologinya berawal dari Jessica hamil di luar nikah dari pernikahan dengan Ludwig pada tahun 2013, tanpa mengetahui bahwa Ludwig adalah anggota keluarga bangsawan Jerman. Secara hukum, tidak ada lagi kekuasaan bagi para bangsawan Jerman sejak proses mediatisasi tahun 1802, dan mereka hanya menyandang gelar tanpa kekuasaan. Ludwig terlahir sebagai putra sulung yang menyandang gelar Pangeran Mahkota Kabupaten Waldburg-Wolfegg-Waldsee. Bagaimana jika Ludwig tidak pernah mengajukan gugatan pernikahan palsu itu pada Jessica? Pasangan itu pasti sudah hidup bahagia, dan Jessica akan bergelar Hereditary Princess of Waldburg-Wolfegg-Waldsee sebagai istri Ludwig, menjadikannya sebagai perempuan Indonesia pertama yang bergelar Putri Eropa. Putra mereka, Elbarak, juga akan berada di suksesi tahta Kabupaten Waldburg-Wolfegg-Waldsee. 11 tahun berlalu, namun kemungkinan indah ini tidak pernah terjadi. Media lokal Schwäbische kerap meliput Ludwig melakukan tugasnya sebagai Pangeran Mahkota Kabupaten dan menjadi ketua Dewan Lokal Wolfegg. Ludwig belum menikah lagi dan tidak pernah mengakui Elbarak sebagai putranya di depan umum secara resmi. Masalahnya, Ludwig juga tidak memiliki anak lain. Apakah Elbarak berkesempatan mewarisi tahta ayahnya? Apakah Jessica mengizinkan hal itu terjadi? Siapakah keluarga Ludwig yang dirumorkan sedang mengalami kesulitan finansial ini? Berikut adalah kontroversi lengkap Ludwig, Jessica Iskandar, dan Elbarak. Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1988, Jessica Iskandar tumbuh dalam keluarga yang berbeda agama. Ayahnya Hardi Iskandar beragama Islam, dan ibunya Wulandari beragama Kristen Protestan. Dia adalah anak bungsu dalam keluarga, sekaligus satu-satunya anak perempuan yang memiliki 5 kakak laki-laki. Jessica menamatkan pendidikan SMA-nya di Sekolah Bunda Mulia dan melanjutkan studi di Universitas Trisakti dengan mengambil jurusan desain interior. Setelah 3 semester, ia memutuskan untuk keluar dari universitas untuk berkonsentrasi menjadi model. Jessica bersekolah di sekolah model John Casablanca, memulai debut film pertamanya pada tahun 2005 dan membintangi beberapa sinetron dan film televisi. Jessica mengawali karirnya sebagai presenter di Dahsyat RCTI, menjadi duta Earth Hour Indonesia, dan diundang untuk menjadi juri tamu di Asia's Next Top Model di Thailand. Saat ini, Jessica memiliki lini busana dan kosmetik, persewaan villa, serta toko roti miliknya sendiri. Jessica bertemu dengan Ludwig dan mengklaim bahwa dia tahu pria itu hanya sebatas pria yang bekerja di perusahaan e-commerce dan tinggal tidak tetap di Jakarta. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu Ludwig adalah anggota keluarga bangsawan di sebuah county atau wilayah setara kabupaten di Jerman. Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard Erbgraf von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, lahir pada 12 Juli tahun 1990. Orang tuanya adalah Pangeran Johannes von Waldburg-Wolfegg-Waldsee dan Viviana dei Conti Rimbotti. Johannes dan Viviana menikah di Fiesole, Italia, pada 29 April tahun 1989. Ludwig adalah anak sulung yang membuatnya menyandang gelar Hereditary Prince atau Pangeran Mahkota untuk Kabupaten Waldburg-Waldsee. Ludwig memiliki 2 adik, yakni Vittoria Ida von Wolfegg-Waldsee, yang 2 tahun lebih muda darinya dan bergelar Countess, serta Leonardo von Wolfegg-Waldsee, lahir tahun 1955, yang bergelar Count. Countess Vittoria sudah menikah pada tahun 2020 lalu, di mana dia tampak cantik mengenakan tiara Waldburg-Waldsee. Keluarga besar Ludwig tinggal di Kastil Schloss Wolfegg
dan merupakan penganut agama Katolik Roma yang taat. Meski keluarga ini bergelar pangeran dan putri Kabupaten Wolfegg-Waldsee, ini hanyalah gelar belaka dan tanpa kekuasaan akibat mediatisasi Jerman tahun 1802. Ludwig menyelesaikan kuliahnya di Royal Holloway University of London dan segera merintis karir menjadi salah satu petinggi perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara, yakni Lazada Group. Jessica mengatakan sebagai berikut, "Saya melihatnya sebagai orang biasa. Mungkin dia tidak mau mengakui latar belakangnya. Setahu saya, cinta itu indah. Dia selalu memperhatikan saya, peduli pada saya, ada untuk saya. Itulah yang membuat saya jatuh cinta." Namun, fakta bahwa hubungan itu tidak berlangsung lama. Penelitian berjudul Mixed Marriage: Legal Problems in the International Civil Law Perspective, Jessica Iskandar's Marriage Case with Ludwig Franz Willibald, yang ditulis Ardi Novasela dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, telah menjelaskan dengan rinci terkait kronologi perceraian kontroversial ini. Tanggal 17 Desember tahun itu, kakak Jessica yakni Henry Iskandar mendaftarkan pernikahan Jessica dan Ludwig ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Di sini, Henry bertindak sebagai perantara. Januari tahun 2014, Jessica dan Ludwig menandatangani surat nikah disertai 2 orang saksi, yang salah satu saksinya adalah Henry, di ruang khusus di dalam kantor ANTV. Jessica ke Amerika dengan tujuan bertemu sang suami, dan ternyata dia hamil 2 minggu lebih awal dari perkiraan. Jessica menghabiskan 7 bulan di Amerika, sementara Ludwig tetap tinggal di Jakarta, tempat dia bekerja untuk perusahaan e-commerce. Jessica menunggu Ludwig bergabung dengannya di Amerika, tetapi pria itu tidak datang. 21 Juli 2014, Jessica diinduksi 4 hari di rumah sakit tanpa dukungan Ludwig, sebelum El Barak akhirnya terlahir. Ketika El yang lahir prematur masih berusia 1 bulan, Jessica kembali ke Jakarta. Namun saat itu, Ludwig telah kembali ke rumah keluarganya di Jerman. Masalahnya, 1 bulan sebelum El Barak lahir pada tanggal 2 Juni 2014, Gereja Yesus Sejati mengirimkan surat keterangan nikah yang dilangsungkan di gereja. Disebutkan bahwa Simon Jonathan adalah pendeta yang memberkati Jessica dan Ludwig sesuai surat tersebut. Diungkapkan bahwa Henry sebagai perantara yang mendaftarkan pernikahan ke Dinas Kependudukan tidaklah sah, dan mereka juga tidak terdaftar untuk menikah di Gereja Yesus Sejati. Sumber lain mengatakan bahwa surat nikah mereka sebenarnya palsu dan tidak sah. Itu artinya, Jessica dan Ludwig tidak menikah secara agama, tetapi telah tercatat dan diterima oleh negara, karena surat yang dibawa Henry ke Dinas Kependudukan itu diterima tepat 2 hari setelah Henry menyerahkannya ke kantor. Namun pada bulan Oktober 2014, Ludwig mengajukan gugatan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan tidak menikah dengan Jessica. Pada tahun 2015, berdasarkan gugatan Ludwig, mereka akhirnya dinyatakan bercerai. Pernikahan Jessica Iskandar dan Ludwig memang menuai kontroversi. Dilihat dari kronologi jalannya pernikahan, ada satu hal yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum, yaitu pembuktian adanya nama-nama Jessica dan Ludwig yang tidak masuk daftar calon pengantin yang menikah di Gereja Yesus Sejati. Terkait status perkawinan mereka, hukum perdata dinyatakan tidak berlaku. Mengingat mereka memalsukan surat nikahnya, padahal itu diterima dan dicatat oleh negara dengan alasan tidak tahu. Dengan kata lain, Jessica dan Ludwig tidak bisa disebut sebagai suami istri di mata hukum dan agama, karena pada dasarnya mereka tidak menikah di gereja dengan didampingi oleh pendeta dan saksi. Oleh karena itu, pernyataan Ludwig bahwa dirinya tidak merasa telah menikah dengan Jessica diterima oleh hakim, karena pernikahan mereka tidak pernah terjadi akibat pemalsuan bukti pernikahan. Meski pernikahan Jessica dan Ludwig telah berakhir dan telah dinyatakan pengadilan, bayi di dalam perutnya adalah masalah baru dalam kasus ini. Anak yang lahir dari perkawinan campuran dilindungi dalam hukum perdata Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang ini, mereka memiliki kewajiban membesarkan dan mendidik anak-anak demi kepentingan terbaik anak itu. Mantan suami dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya hidup, dan mantan istri juga dapat diberikan kewajiban. Menurut informasi yang kami dapatkan, Ludwig tidak pernah mengakui El Barak secara resmi dan terbuka. Tidak pula ditemukan tuntutan Jessica tentang tunjangan anak kepada Ludwig. Hukum perdata internasional mengatur hak-hak kewarganegaraan anak yang menjelaskan jika anak mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah, maka El Barak dapat memilih kewarganegaraannya sendiri. Namun, bagaimana jika seandainya Ludwig tidak pernah mengajukan gugatan pernikahan palsu itu dan mengakui El Barak secara resmi sebagai putranya? Mari kita pelajari kemungkinan yang indah ini. Jika semua berjalan sesuai rencana dan mereka menikah secara resmi, maka Jessica Iskandar akan menyandang gelar Hereditary Princess of Waldburg-Wolfegg-Waldsee sebagai istri sah Ludwig. Sebagai istri pangeran mahkota Kabupaten Waldburg-Waldsee, Jessica kemungkinan akan mengenakan tiara Waldburg-Waldsee saat pernikahan resminya. Jessica kemungkinan akan menjadi perempuan Indonesia pertama yang bergelar Putri Bangsawan Eropa. Ayah Ludwig Pangeran Johannes adalah penguasa ketujuh Kabupaten Waldburg-Waldsee setelah mediatisasi Jerman. Ludwig akan menjadi calon penguasa ke-8 dan El Barak adalah calon penguasa ke-9. Saat Pangeran Johannes turun tahta, Ludwig akan menjabat sebagai penguasa dan El Barak akan menerima gelar Hereditary Prince atau Pangeran Mahkota. Saat menjabat nanti, Ludwig akan mewarisi 3 kastil dari ayahnya, yakni Kastil Wolfegg, Kastil Waldsee, dan Kastil Waldburg. El Barak juga akan mewarisi 3 kastil itu jika dia seandainya bergelar Hereditary Prince. Namun ada kemungkinan kedua, yakni bagaimana jika Ludwig menikah lagi? Sempat beredar rumor di akun gosip pada Juli 2016, tepat 2 tahun setelah isu pernikahan palsunya dengan Jessica. Ludwig dikabarkan sedang dekat dengan seorang gadis bernama Putri Stefanie Feldheim. Namun sampai saat ini, tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang hubungan mereka, dan Ludwig masih belum menikah lagi. Bagaimanapun, Ludwig memiliki pilihan untuk tidak menikah dan tidak mengakui El Barak sebagai putranya. Jika dia memilih kemungkinan ketiga ini, maka tahta Kabupaten Waldburg-Waldsee akan jatuh ke tangan adik Ludwig, yakni Count Leonardo. Seperti apakah kehidupan keluarga Wolfegg-Waldsee ini jika dilihat dari kacamata sejarah? Keluarga Waldburg telah ada sejak abad ke-12 dan telah menjadi penasehat dari Duke Stauffen di Swabia, atau yang sekarang dikenal dengan nama Bavaria. Pada masa pemerintahan Kaisar Friedrich dari Holy Roman Emperor, terjadi pemberontakan yang membuat Friedrich terbunuh. Pada tahun 1197, Eberhard dari keluarga Waldburg menjadi wali keponakannya untuk memerintah wilayah Waldburg dan mengelola Swabia saat Kaisar tidak ada. Eberhard adalah bapak pendiri garis Waldburg, dan dari garis keturunannya lah dinasti Waldburg terlahir. Meskipun sebagai pendiri, Eberhard adalah pria yang boros dan membuatnya segera terlilit hutang. Pada tahun 1258, wilayah Alt-Rauchburg diberikan kepada keluarga Waldburg, namun segera dijual untuk membayar hutang. 200 tahun kemudian, kebiasaan keluarga Waldburg untuk berhutang seolah diwariskan secara turun-temurun dan membuat keluarga itu selalu kekurangan uang. Antara tahun 1802 sampai 1814, Jerman melakukan mediatisasi terbesar dalam sejarah, yakni sebuah proses redistribusi dan pembentukan kembali kepemilikan teritorial. Bahasa kasar mediatisasi adalah penghapusan dan perampasan wilayah kekaisaran, kerajaan, dan segala bentuk entitas pemerintahan kecil untuk membuat satu negara Jerman berdaulat. Kekaisaran Holy Roman Emperor secara resmi bubar dan kehilangan status independennya.
Pada akhir proses mediatisasi, jumlah negara bagian Jerman telah berkurang dari hampir 300 menjadi 39, di mana Kabupaten Waldburg juga ikut kehilangan kekuasaan mereka. Secara umum, Wangsa Waldburg memiliki 11 cabang kadet keluarga yang lebih kecil. Namun setelah mediatisasi Jerman, hanya 5 cabang keluarga Waldburg yang tersisa, yakni Waldburg-Waldburg, Waldburg-Zeil, Waldburg-Wolfegg, Waldburg-Wurzach, dan Waldburg-Waldsee, di mana Ludwig terlahir dari cabang keluarga terakhir. Media Schwäbische melaporkan bahwa sejak Agustus 2 tahun lalu, Ludwig telah menjabat sebagai Ketua Dewan Lokal Wolfegg, menggantikan Gerold Heinzelmann, yang tidak lagi mencalonkan diri sejak lebih dari 30 tahun menjadi ketua. Pemimpin rapat dewan menyampaikan pendapatnya tentang kemampuan politik Ludwig. Ketertarikan terhadap politik lokal telah berbeda dengan 20 tahun yang lalu, dan pencarian kandidat sangat sulit dilakukan. Dulu, ruang pos penuh dengan setidaknya 40 peserta hadir saat presentasi kandidat, kini aula kecil sudah cukup. Lawan politik di Wolfegg sudah tidak ada, dan sekarang kami bisa menyerahkannya ke tangan yang lebih muda dengan perasaan yang baik. Ludwig Erbgraf zu Waldburg-Wolfegg terpilih dengan suara bulat sebagai ketua dewan lokal. Meski hanya sebatas gelar dan tidak memiliki kekuasaan, Ludwig juga nampak jauh lebih serius untuk mempersiapkan dirinya sebagai calon penguasa Waldburg-Waldsee. Media lokal kerap menangkap gambar Ludwig yang menjalankan tugasnya sebagai ketua dewan lokal Wolfegg. Baru-baru ini, ayah Ludwig Pangeran Johannes berbicara tentang kepemilikan keluarganya atas peta Waldseemüller di Aula Besar pada resepsi gedung Thomas Jefferson untuk pembukaan pameran Lewis dan Clark. Peta ini sangat berharga dan merupakan peta dinding dunia yang dicetak dengan nama Amerika yang pertama kali disebutkan. Keluarga Waldburg memperoleh peta itu dan telah menyimpannya di arsip mereka selama lebih 250 tahun. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat membeli peta itu dari keluarga Waldburg seharga $10 juta. Aset keluarga yakni Kastil Waldburg menjadi salah satu bangunan abad pertengahan yang paling terawat dan merupakan salah satu bangunan penting dan titik tertinggi di Swabia Hulu. Sejak abad ke-17, kastil ini jarang dihuni oleh keluarga Waldburg dan aktivitas pembangunannya menurun. Di bawah kepemilikan ayah Ludwig Pangeran Johannes, kastil ini stagnan dan tidak pernah direkonstruksi, yang kemungkinan disebabkan oleh kesulitan finansial. Beberapa media dengan berani menghubungkan kesulitan finansial keluarga Waldburg dengan tradisi terlilit hutang keluarga itu sejak 1 abad lalu. Saat ini, Schloss menjadi museum dan dibuka untuk wisata selama musim hangat, mulai awal April hingga akhir Oktober, yang tentunya akan mendatangkan pendapatan untuk keluarga Waldburg. Hal ini menjadi jelas bahwa anggota keluarga Waldburg memilih untuk menyembunyikan status bangsawan tanpa kekuasaan mereka dan bekerja seperti rakyat biasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kasus ini, Ludwig sendiri sempat bekerja sebagai salah satu petinggi di e-commerce saat dia masih tinggal di Indonesia. Tur berpemandu diadakan pada akhir pekan dan hari libur. Kapel kastil bisa digunakan untuk pernikahan gereja, dan bagian dari museum juga tersedia untuk perayaan pernikahan. Burgschenke adalah bekas dapur di Kastil Waldburg. Di sana ditawarkan hidangan berdasarkan resep asli masakan abad pertengahan. Di sisi lain, Jessica juga telah berhasil bangkit dari perasaannya pada Ludwig dan telah menikah lagi dengan Vincent Verhaegh pada tahun 2021. Menurut postingan Instagramnya, diketahui bahwa Ludwig sempat menghubungi Jessica, dan Jessica segera membalas dengan menyatakan, "Untukmu yang jauh dan tidak pernah hadir, pintu telah ditutup, dan jangan berani-berani untuk membukanya." Fakta bahwa El Barak telah menyandang nama belakang suami baru Jessica, menjadi El Barak Verhaegh, seolah menunjukkan bahwa Ludwig sudah tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Berikut adalah salah satu komentar di blog asing Jerman. Jessica adalah seorang selebriti, dan Ludwig adalah warga negara Jerman,
karena secara hukum tidak ada lagi kekuasaan bangsawan di Jerman dan mereka hanya gelar. Pernikahan tersebut tampaknya hanya tipuan sejak awal, yang berarti pernikahan itu tidak pernah terjadi. Jika anak tersebut adalah anak Ludwig, Jessica dapat mencoba untuk mendapatkan tunjangan anak, tetapi keputusan tetap ada di tangannya. Menurut kalian, apakah Ludwig akan menikah lagi? Apakah dia akan mengakui El Barak secara resmi sebagai putranya di masa depan? Apakah El memiliki kemungkinan untuk menjadi pangeran mahkota Kabupaten Waldburg-Waldsee? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.